Saya akan menelisiknya eksklusif. Bicara soal militer, kita bicara soal jiwa korsa, betul Ya, betul. Panglima? Jiwa korsa sangat dibutuhkan, terutama misalnya dalam perang. Betul. Karena kalau tidak, bisa meninggalkan Ya. kawan dalam perjuangan. Betul. Ditinggalkan begitu saja, kemudian susah untuk kemudian diatur dan lain sebagainya. Ya. Apa sih sebenarnya jiwa korsa itu? Ya, jiwa korsa itu antara pemimpin dan yang dipimpin ini terjadi ikatan yang kuat dan kokoh dalam satu tujuan. Oke. Ya, untuk mencapai tugas pokoknya mereka harus menjadi satu kesatuan. Makanya saya sampaikan kepada para pemimpin-pemimpin kita di lapangan, ada 3 hal kunci pokok kalau kalian itu memimpin. Yang pertama, dia harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan serta sasaran yang harus dicapai. Yang kedua, dia harus mengerti dan menguasai segala macam keterbatasan yang ada dalam satuan, termasuk dalam dirinya sendiri. Anak buah itu serba terbatas. Ya. Satuan itu serba terbatas. Ya, Anda sebagai pemimpin dengan keterbatasan itu, kalian harus hadir di tengah-tengah itu. Kemudian yang ketiga yang penting adalah dia harus mengerti, menguasai unsur-unsur manusia. Oke. Dia sebagai bapak, dia sebagai guru, sebagai komandan, sebagai rekan, sebagai pemimpin, mainkan itu. Karena yang kita bawa ini adalah anak buah. Yang kita bawa ini anggota. Harus cintai dia. Harus cintai. Harus cintai dia. Kalau tidak dia cintai, dia tidak semangat dia. Dia tidak akan mengakui pimpinannya. Bagaimana cara mencintai? Dan mencintainya kesejahteraannya yang kita perhatikan. Satu kesejahteraannya. Kemudian dia kesulitannya harus kita perhatikan. Keluh kesahnya. Keluh kesahnya. Itu harus kita tahu sampai di situ. Pemimpin yang terbaik itu adalah dia hadir selalu di tengah-tengah prajuritnya. Luar biasa. Betul. Jadi pasukan jenderal? Ya, ini pasukan PDMPK, Ya. penegakan disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Ini yang kemudian turun ke lapangan? Ini yang turun di lapangan bersama polisi, bersama pemerintah daerah. Ini keliling-keliling mereka ke perkantoran, ke pasar, kemudian di jalanan untuk menyampaikan kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan. Kita Boleh. mungkin bisa interaksi, Jenderal? Boleh interaksi. Ya. Nah, ini silakan. Tim. Siap. Oh. Dengan Pak siapa ini? Mohon maaf. Siap, dengan Sersan 2 Suyitno. Suyitno. Pak Serda Suyitno. Siap. Ini Ya. rencana kemana, Pak Suyitno? Siap, rencana hari ini ke Kramat Jati. Kramat Jati. Pasar Kramat Jati. Biasanya apa yang dilakukan, Pak Suyitno? Kita mensosialisasikan ke warga yang ada di pasar yang belum pakai masker atau itu untuk pakai masker. Ya. Masih banyak yang nakal seperti itu? Masih banyak kita temukan Luar biasa. warga yang belum sadar. Kita ingatkan dengan baik-baik. Pak Serda Yitno, saya ingin tanya, ada nggak masyarakat yang nakal, yang ngeyel, dikasih tahu suruh pakai masker tetap nggak mau, walaupun sama tentara loh, saya biasanya takut. Siap. Untuk suara masih ada. Kita temukan Masih ada? Masih ada. Masih kita ingatkan tapi dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Biasanya kan tentara tuh kalau seandainya lihat ini kan gemes sekali ya, Ya. betul ya? Gemes. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Kesabaran tentu nomor 1, tapi kan biasanya tentara dilatih untuk perang, betul Jenderal ya? Betul. Kadang-kadang kesabaran ini juga menjadi masalah, betul? Ya, tapi saya tekankan kepada mereka bahwa kita lakukan persuasif, kemudian komunikatif, ya, kemudian toleransi. Artinya toleransi itu mungkin juga saat itu dia tidak menggunakan masker, Ya. karena dia tidak punya. Iya. Nah, kami siapkan juga masker cadangan, pakaikan sama mereka. Baik. Karena kan mereka juga ada orang-orang yang nggak punya Iya, iya. masker, mungkin nggak ganti-ganti, kan seperti itu. Iya. Jadi sempat gemes juga, tapi tetap ditahan-tahan. Siap. Ya. Apa yang disampaikan, Mas Yitno? Siap. Kita sampaikan karena anjuran pemerintah untuk jaga jarak, pakai masker, kita tetap sampaikan dengan baik-baik. Dan akhirnya mereka mau? Siap. Baik, luar biasa loh, Pak. Iya. Biasanya masyarakat lihat seragam loreng hijau-hijau, Ya. ya ikut aja. Ternyata banyak yang nakal juga. Terima kasih, Serda Yitno. Ya. Dan saudara, kita akan menuju ke lapangan untuk melakukan pendisiplinan dan juga edukasi pada masyarakat. Saya akan bersama dengan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini adalah pasukan-pasukan yang nanti juga akan diterjunkan, termasuk dengan ambulans juga, Ya. Jenderal ya.
Saya akan bersama dengan Pangdam Jaya untuk menuju ke kawasan Pasar Kramat Jati, saudara. Ikuti saya. Oh, terima kasih, saudara. Saudara, baru saja tiba di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Ini kita akan melihat, Jenderal, apa yang akan dilakukan nanti, Jenderal? Nah ini pelanggar PSBB ini, nggak pakai masker. Monggo Pak sini Pak. Oh, Pak, sini, Pak. Tadi nggak pakai masker, Pak? Cuma mewakili Pak supirnya sakit yang kurang menutup hidungnya Pak supirnya, saya mah taat Pak. Oh, mewakili aja masalahnya kan dia sakit. Dari mana? Dari luar kota Dari ini? luar kota. Dari mana? Ya mau cari muatan aja dari Tasik. Hukumannya apa, Pak? Bersih Pak. Bersih-bersih? Iya. Sapu ya? Iya. Iya. Berapa lama? 30 menit biasanya. 30 menit, oke. Iya. Tetap taat protokol kesehatan, Pak. Pakai Iya, masker, cuci tangan, Jaga jarak. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Sehat selalu. Sempat ditutup pada beberapa waktu lalu karena ada COVID di sini, betul ya? Betul. Tapi sekarang bersyukur kita Iya. tetap jalan, tapi tetap harus jaga protokol. Ya, karena memang kan ada dua. Bahwa penanganan COVID-19 Ya. dan pemulihan perekonomian. Sosialisasi terus dilakukan, saudara, oleh prajurit Kodam Jaya. Agar melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker setiap keluar rumah. Kemudian, cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Jaga jarak minimal 1,5 meter. Ini marka masyarakat binaan kita. Yang mana? Ini nih, ini. Oh, ini. Nih. Ini, ini masyarakat. Coba tuh. Siap. Ini Pak. Dengan Pak siapa ini? Pak Harimurti, Pak. Pak Nah, ini Harimurti. coba balik kanan. Ini sipil, Pak. Sipil. Sipil, ormas. Siap. Ormas apa, Pak? Ormas Hipakat. Himpunan. Jadi kalau selama ini ada Pam Swakarsa dari preman ini bukan preman, Pak, yang beda. Bukan. Ini Pak. Oh, anak tentara. Oke. Ini Pak, pendukung penegak disiplin. Oke. Jadi Nah. ini yang disebutkan dengan ini bukan Pam Swakarsa, beda ya? Bukan. Beda. Ini binaan dari Kodam Jaya Ya. dan kebetulan anak-anak tentara. Apa Ya. yang dilakukan, Pak? Kita mengantisipasi mengarahkan orang-orang yang tidak memakai masker, kita kenakan untuk masker. Ya. Lalu bagaimana kan masker ini merupakan pelindung, Ya. melindungi seseorang, bagi kita juga melindungi, bagi orang lain juga melindungi. Kalau ada yang gemes misalnya nggak mau diatur, marah-marah, Kita persuasif, persuasif. agar mereka menyadari bahwa betapa besarnya manfaat masker yang dipakai ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Murti ya. Harimurti, Pak. Pak Harimurti, terima kasih. Ini manajer pasar sini Pak. Oke, baik. Udah. Baik, Pak, mari. Antisipasi Pak, kalau saya lihat kan memang kalau di pasar tuh kan agak sulit untuk menjaga jarak, betul ya? Kebetulan memang kami pengelola Pasar Jaya juga bekerja sama dengan teman-teman TNI dan Polri Ya. bersama-sama menghimbau Pak masyarakat. Yang paling sulit di kita adalah merubah budaya mereka. Kemudian sarana prasarana juga pun kita siapkan. Cuci tangan lengkap semua di mana? Betul. Baik. Terima kasih Pak Agus Lamun. Mari. Mobil siapkan. Ya cukup saya. Kita Ya. mau ke Yang lain bubar. Itu yang dibubarkan. Itu PKI. Itu PKI. Saya ingin bertanya kepada Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. PKI masih ada, Jenderal? Saya akan menelisiknya eksklusif